Pemerintah akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold. Putusan MK tersebut akan berdampak pada aturan pemilihan presiden pada 2029 mendatang. Setelah 34 kali ditolak, permohonan terhadap norma presidensial threshold atau ambang batas pengajuan calon presiden, wakil presiden akhirnya dikabulkan. Pemerintah dan DPR sebagai pembuat undang-undang kini punya pekerjaan rumah untuk membahas implikasi dari putusan MK tersebut. Sejauh ini pemerintah baru menghormati dan belum mengetahui kapan pemberlakuan aturan tersebut, apakah pada 2029 atau 2034. Sambil menanti apa sikap pemerintah dan DPR selanjutnya, yang jelas banyak pihak mengapresiasi dihapusnya aturan tentang ambang batas pengajuan calon presiden dan wakil presiden. Mantan Ketua MK Jimli Asidiki salah satunya. Biarlah calon presiden kita itu banyak. Saya pernah jadi pemantau Pilpres di Rusia tahun 2019 yang mencalonkan diri ke KPU itu 34 calon presiden. Tapi yang diterima memenuhi syarat cuma 8. Lalu waktu Pilpres pemungutan suara, Vladimir Putin dapat 76% suara rakyat. Artinya, kalau rakyat menghendaki, seorang pasti dipilih. Tapi tidak perlu menghalangi yang 7 orang lainnya. Sejak aturan presidensial threshold berlaku pada 2004, sebetulnya sudah banyak pemohon yang menguji aturan syarat ambang batas pencalonan presiden. Namun semua permohonan selalu ditolak oleh Hakim Konstitusi dengan alasan open legal policy alias ranah pembuat undang-undang, yakni pemerintah dan DPR. Salah satu alasan mengapa Hakim Konstitusi baru mengabulkannya sekarang adalah adanya pergerakan politik yang belakangan cenderung mengupayakan Pilpres hanya diikuti 2 pasangan calon. Dan setelah mempelajari secara saksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, terbaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 pasangan calon presiden. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu dan presiden dan wakil presiden secara langsung menunjukkan dengan hanya 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden, masyarakat mudah terjebak dan dalam polarisasi atau masyarakat yang terbelah, yang sekiranya tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut terus dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan demikian paling tidak dapat dilihat dalam fenomena pemilihan kepala daerah dari waktu ke waktu yang semakin bergerak ke arah munculnya calon tunggal atau pemilihan dengan kotak kosong. Dengan adanya putusan MK ini, maka pada kontestasi Pilpres selanjutnya, seluruh partai politik bisa mencalonkan capres maupun cawapres. Artinya, bila Presiden Prabowo Subianto maju lagi dalam Pilpres 2029, bukan tidak mungkin Ketua Umum Partai Gerindra itu akan menghadapi banyak pesaing. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.